Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Ya, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, pertama akan dibahas tentang pangkat pecahan. Sebelumnya pengertian dari pangkat pecahan. Jadi definisinya, kalau ada A pangkat M per N, itu artinya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, misalkan ada nomor 1, contohnya 3 pangkat 2 per 5. Berarti ini sama dengan, jadi 3 ini dipangkatkan pembilang 3 pangkat 2, kemudian di akar pangkat 5 di sini. Nah, selanjutnya 15 pangkat 1 per 3. Berarti akar dulu 15 pangkat 1. Nah, pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Ya, sudah, berarti 15 saja per 3. Berarti di akar pangkat 3. Terus 21 pangkat 1 per 2. Berarti terus dulu 2 akar 21 pangkat 1. Nah, pangkat 1 pangkatnya biasanya tidak ditulis. Kemudian per 2, berarti di akar pangkat 2 begini. Nah, tetapi pada umumnya akar pangkat 2 itu 2-nya tidak ditulis. Nah, sehingga 21 pangkat setengah cukup ditulis dengan akar 21 saja. Ini artinya sudah akar pangkat 2 dari 21. Kemudian sekarang kalau dibalik, akar pangkat 3 dari 6 pangkat 5 ya, berarti kalau dibuat bentuk pangkat pecahan berarti 6 pangkat 5 per 3. Nah, di sini akar pangkat 4 dari 20 berarti 20 pangkat tidak tertulis, berarti pangkatnya pangkat 1 per, nah di sini 4, berarti 20 pangkat 1 per 4. Nah, di sini yang terakhir akar 30 saja, berarti 30 pangkat tidak ditulis, berarti pangkat 1 di akar. Nah, akar yang tidak ditulis berarti akar pangkat 2, berarti di sini per 2. Jadi 30 pangkat 1 per 2. Mudah bukan ya mengubah dari pangkat pecahan menjadi bentuk akar, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita belajar tentang menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Contohnya adalah menyederhanakan bentuk akar dari akar 12. Yang kedua, misalkan akar 20. Ini ya. Jadi yang disederhanakan itu, jadi akar-akar yang hasil akarnya itu bukan bilangan bulat. Kalau misalkan akar-akarnya hasilnya bilangan bulat ya berarti tidak perlu disederhanakan, langsung aja di akar. Contohnya misalkan akar 25. Nah, sudah jelas kan akar 25 kan ada 5 ya, sudah langsung saja begini. Nah, sedangkan kalau akar 12 kan tidak ada, kan hasil akarnya bukan bilangan bulat. Karena itu yang bisa dilakukan adalah menyederhanakannya. Nah, bagaimana cara menyederhanakan? Nah, silakan diperhatikan penjelasannya. Akar 12. Yang pertama kali dilakukan adalah cari perkalian yang hasilnya 12. Tapi salah satunya itu harus bilangan kuadrat. Mengapa kok bilangan kuadrat? Tujuannya adalah supaya bisa di akar. Nah, 12 itu kan perkalian 4 kali 3. Mengapa yang dipilih 4 kali 3?
Nah, di sini 4 itu bisa diakar. Akar 4 itu 2. Nah, 3 nggak bisa ya, enggak apa-apa. Yang penting ada yang bisa diakar sehingga bisa sederhana. Nah, kemudian 12 kan bisa juga 6 kali 2. Ini misalkan akar 6 kali 2. Nah, tapi kalau yang dipilih adalah 6 kali 2, 6 tidak bisa diakar. 2 juga tidak bisa diakar. Nanti tidak bisa jadi sederhana. Nah, maka yang dipilih adalah perkalian yang salah satunya bisa diakar. Nah, sehingga dipilih 4 kali 3. Nah, selanjutnya jadi 4-nya diakar, 3-nya diakar. 4 diakar, akar 4 berarti sama dengan 2. Nah, 2 bisa keluar akar. Nah, berarti ini sudah ya, sudah diakar. Selanjutnya 3, akar 3 ya kan tidak bisa ditemukan hasil yang bilangan bulat ya, berarti 3-nya tetap di dalam akar. Sudah. Jadi akar 12 bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Selanjutnya 20. Nah, kita cari perkalian. 20 itu juga bisa di sini 4 kali 5. Akar 4 2 akar 5. Nah, bukan bilangan bulat berarti tetap saja ditulis akar 5. Ini berarti hasil penyederhanaan dari akar 20. Contoh yang ketiga. Nah, coba di sini contohnya adalah bilangan yang cukup besar, yaitu akar 180. Akar 180 itu bisa 180 itu bisa 36 dikali 5. Akar 36 adalah 6. Nah, akar 5 sudah tidak bisa diakar berarti tetap akar 5. Ini saja. Ya, jadi 5 kan tidak, akarnya bukan bilangan bulat, jadi tetap aja tulis akar 5. Kemudian seringkali susah menemukan 36 ini, menemukan perkalian yang hasilnya pas begini. Jadi taunya kalau 180, jadi mengakar itu tidak harus langsung bilangannya besar ya. Kalau yang ditemukan di sini bilangan kuadratnya besar itu akan cepat selesai. Cuman kadangkala kesulitan menemukan bilangan kuadrat yang besar ini. Jadi misalkan akar 180 itu tahunya misalkan 18 itu kan 9 dikalikan 2. Berarti 180 itu bisa 9 kali 20. Nah, kan tidak salah, wong 9-nya bisa diakar. Nah, ya boleh. Tidak apa-apa, kita kerjakan tahap ini dulu. Jadi akar 9 adalah 3. 20-nya bisa tetap ditulis 20. Nah, tetapi 20 itu masih bisa disederhanakan. Maka kalau yang ditemukan depannya 9 dan yang belakang masih bisa disederhanakan, jangan berhenti. Nah, ini harus ikut disederhanakan dulu. Jadi 3 akar 20 itu berarti 4 dikali 5. Berarti 3 dikali akar 4 berarti 2 terus akar 5. Nah, 3 kali 2 6, jadi 6 akar 5. Nah, sama hasilnya terakhir, cuma yang ini lebih panjang. Cuman kadangkala susah menemukan langsung begini, boleh bertahap seperti ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini dihapus dulu. Nah, misalkan akar 180. Nah, bisa juga menggunakan pohon faktor. Kalau dulu SD pernah belajar pohon faktor 180 itu dibagi 2 berarti 90 bagi 2 45 dibagi 3 15. Selanjutnya 15 dibagi 3 5. Ini juga bisa ya. Ini saya hapus dulu. 45 bagi 3 15. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, kalau menggunakan cara pohon faktor yang sama, kelompokkan dua-dua. Dan di sini dua-dua, pas ini dikelompokkan.
Nah, ini 3 dikelompokkan. 5 nggak ada pasangannya, sudah biarkan saja. Nah, kemudian masukkan ke dalam akar. 2 kali 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 juga, kemudian kalikan 5. 2 pangkat 2 di akar, 2 pangkat 2 4, akar 4 2, 3 pangkat 2 9, akar 9 3, jadi kali 3. Kemudian 5 tidak bisa, dia sudah tetap di dalam akar. 2 kali 3 6, 6 akar 5. Nah, gini ya. Jadi bisa seperti ini, atau bisa seperti yang kedua. Kalau masih tetap bingung, bisa menggunakan cara pohon faktor. Nah, demikian. Nanti agar lebih paham, kerjakan latihannya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga paham. Jika ada yang ditanyakan, bisa ya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi